Darren menatap tajam ke arah Silas yang sedang mencengkeram tangannya dengan kuat. Saat ini dia berpikir apakah pemuda kampungan ini memiliki nyawa lebih dari satu untuk mencari masalah dengannya. Dia ingin membentak, namun dia mengurungkan niatnya setelah merasakan remasan tangan Silas ke atas tangannya terasa semakin kuat. Hei orang kampung, apakah kau memiliki 1000 nyawa untuk mencari masalah denganku? Apakah kau belum tahu siapa aku, hah? Bentak Darren dengan dingin. Aku tidak perlu tahu siapa dirimu dan bersetan dengan semua itu. Bagiku, ketika sahabatku sedang diperlakukan seperti sampah di hadapanku, maka dengan senang hati, aku akan mencelakai orang itu. Walaupun kau anak seorang presiden, aku tidak takut. Lepaskan tanganmu dari kerah baju sahabatku, atau kau memilih tanganmu ini patah. Ancam Silas, hilang sudah kelucuan yang tadi ada padanya. Saat ini, dia seperti seekor kucing yang kebelet mau kawin. Baiklah, aku akan melepaskan sahabatmu ini. Tapi, kau harus janji untuk melepaskan terlebih dahulu tanganmu dari tanganku, kata Darren mencoba untuk mengalah. Sebelum melepaskan cengkeraman tangannya di tangan Darren, Silas terlebih dahulu memandang ke arah Joe. Begitu dia melihat bahwa sahabatnya itu mengangguk, dia pun langsung melepaskan remasan tangannya di atas tangan Darren. Hush, hap. Begitu tangan Silas lepas, Darren langsung menyentakkan tangannya di kerah baju Tie. Joe yang sejak tadi sudah tahu akan gelagat segera melesat dan menahan deras tubuh Tie yang hampir menyentuh tanah. Bangsat kau Darren. Geram Silas yang langsung ingin menyerang pemuda itu bernama Darren. Beruntung Joe cepat menahan. Jika tidak, mungkin acara pesta ulang tahun Ruby akan berantakan oleh perkelahian mereka. Lepaskan Joe, biar aku hajar si bangsa curan ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, malah mencari masalah. Bapakmu, panggil ke sini, biar ku injak-injak kepalanya. Mengapa punya anak seperti setan? Kata Silas yang sudah benar-benar marah. Ingat, apa pesanku tadi Silas? Jangan buat masalah yang akan membuat kita malu, kata Joe memperingatkan sahabatnya itu. Benar, sudahlah, aku tidak apa-apa, kata Tie memang tidak mengalami apa-apa, hanya lehernya saja yang sedikit sakit. Akibat sentakan pada kerah bajunya oleh Darren tadi. Berbeda dengan Joe yang berusaha menenangkan Silas, Darren pun segera mengumbar ancamannya kepada Silas, Tie, dan Joe, bahwa dia tidak akan berhenti sampai di situ. Keberanian Darren bertambah berkali-kali lipat ketika dari kejauhan tampak beberapa unit mobil mengarah ke rumah Ruby. Mobil itu adalah mobil Lamborghini milik Duff Clifford, mobil Jaguar Sport milik Dillon dan kedua sahabatnya yang lain. Begitu keluar dari mobil, Duff Clifford langsung menghampiri Darren. Dia merasa heran, mengapa wajah sahabatnya itu merah padam. Ada apa denganmu, Darren? Tanya Duff Clifford. Kau lihat 3 gembel ini, dia mencari masalah denganku. Aku pasti akan menghajarnya, jawab Darren yang mulai bersiap-siap untuk melakukan serangan. Itu semua tidak benar, sahabatmu itu. Yang menghina kami duluan, jawab Silas tak kalah garangnya. Aku tidak mau tahu apapun masalahnya. Jika kau telah mengusip sahabatku, berarti kau siap menanggung konsekuensinya. Apakah kau sudah bosan kuliah di Clubs University? Jika sudah bosan, katakan saja. Aku akan dengan senang hati memberikan memo kepadamu, dan kau akan dikeluarkan dari kampus. Sekali lagi aku katakan, asal itu sahabat Duff Clifford, tidak akan ada yang boleh mengusiknya. Kendorkan tangan ketatmu itu. Aku tidak suka melihatnya, kata Duff Clifford sambil menampar-nampar pipi Silas dengan sedikit keras. Hentikan dan jauhkan tanganmu itu. Apakah kau tidak bisa sedikit saja bersikap santai? Ini adalah acara ulang tahun sahabatku. Kau jangan membuat kekacauan di sini. Atau sebaiknya aku pulang saja. Lebih baik tidak berada di sini daripada aku harus malu melihat ulahmu.
Duff Clifford berpaling ke arah datangnya suara wanita dan dia melihat bahwa Naomi Johnson telah berada di belakangnya. "Hei, kita bertemu lagi," kata Joe pula menyapa gadis itu tanpa dia sadar bahwa perbuatannya ini telah menyiramkan minyak ke dalam api yang sedang berkobar. "Kau mengenal gembel ini?" tanya Duff dengan tatapan dingin ke arah gadis itu. "Tidak, namun tadi siang tanpa sengaja aku bertabrakan dengannya. Dia telah meminta maaf. Sebaiknya lupakan saja," kata Naomi, berusaha untuk meredakan emosi di hati Duff Clifford, karena dia khawatir bahwa pemuda yang menabraknya tadi siang itu akan dihajar habis-habisan oleh Duff. "Tidak aku sangka. Ternyata kalian ini benar-benar telah mencari masalah denganku." "Maaf kak, aku tadi itu tidak sengaja. Mohon dimaafkan," kata Joe memelas. Terdengar suara tamparan disusul dengan merahnya pipi Joe akibat tamparan yang tiba-tiba dari pemuda yang telah dikuasai oleh api cemburu itu. Kretek. Terdengar suara tulang-tulang jari jemari Joe berkeratakan ketika pemuda itu mengepalkan tinjunya. Namun, dia buru-buru sadar bahwa dia saat ini sedang menjadi tamu undangan di rumah sahabat Ki. "Aku peringatkan kepadamu bahwa jangan pernah merasa kenal dengan orang-orang yang berada di sekitarku. Kau memang layaknya hanya berteman dengan gembel seperti tiga ini. Jadi, jangan lakukan lagi kesalahan yang bisa mempersulit dirimu di Quantum City ini." Dingin terdengar suara peringatan dari Duff Clifford. "Baiklah kak, aku sudah meminta maaf kepadamu." "Mengapa terlalu kasar?" "Aku tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Apakah ini sudah selesai?" tanya Joe. Saat ini dia sudah siap. Apabila Duff Clifford ini kembali menampar pipinya, maka dia akan memastikan bahwa keluarga Clifford akan menjadi pengemis malam ini juga. Baru saja Duff Clifford ingin melanjutkan pelampiasan kekesalannya terhadap Joe dari arah aula di sebuah panggung kecil yang sedikit jauh dari mereka. Terdengar suara dengan kata-kata sambutan yang membuat Duff Clifford mengundurkan niatnya untuk melanjutkan masalah. Teman-teman sekalian, terima kasih karena telah sudi menghadiri acara ulang tahunku ini. Terima kasih kepada kakak Duff Clifford dan Naomi Johnson, kakak Darren Bronson, Dylan Bronson, T. Morales, Reinhard Lau, Bernard Shaw, dan semua yang hadir tanpa bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Gemuruh suara tepuk tangan pun memenuhi aula itu. Kini tampak Duff Clifford melangkah menuju aula sambil menggandeng tangan Naomi dengan diikuti oleh Darren Bronson, Dylan Bronson, Reinhard Lau, Bernard Shaw. Beberapa tamu yang lain pun tampak sangat mengeluh-elukan kedatangan rombongan Duff Clifford ini dengan tepuk tangan yang bergemuruh. Siapa yang tidak kenal dengan keluarga Clifford, keluarga terkaya di Quantum City ini? Bisa bersahabat dengannya berarti bisa meningkatkan level mereka di antara kalangan mahasiswa lainnya di Clubs University.